Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma al-karam jadi luar dan jadi muslim dan para guru semua yang saya hormati, anak-anak sekalian kelas 6. Ya, saya ucapkan terima kasih. Walaupun tradisi ini ya bukan tradisi yang datang dari Islam. Biasanya hari orang menghitung hari kelahirannya itu orang-orang Barat. Tapi hal ini bukan berarti tidak baik. Kita Islamkan peradaban. Waktu kita datang dari Barat, kita Islamkan, memperingati hari ulang tahun kita Islamkan dengan mendasari rasa bersyukur. Jadi kita memperingati hari kelahiran ini dengan niat bersyukur kepada Allah yang telah memberikan umur kepada kita. Apalagi dikasih umur panjang seperti saya. Ini kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga umur panjang ini kita pergunakan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Khairun nas man qala wa hasuna amal. Sebaik-baik manusia itu manusia yang panjang umurnya dan bagus perbuatannya. Anak-anakku, ya tentu dalam bulan tahun ini saya akan membaca sejarah singkat saya dalam 83 tahun. Saya dilahirkan dari keluarga ayah saya Haji Makmun Nawawi, ibu saya Hajjah Musbah binti Kiai Haji Zainal. Jadi kedua ayah saya dan ibu saya melahirkan anak sebanyak 14 orang. Saya termasuk anak yang kedua. Jadi saudara saya itu banyak. Ya, saya dilahirkan di tengah-tengah dengan pendidikan agama yang ketat. Saya dididik oleh ayah saya, ibu saya dengan pendidikan agama yang ketat. Setiap waktu maghrib itu saya diwajibkan untuk membaca surat Al-Waqiah sebanyak 41. Yang dikerjakan 2 orang bersama dengan kakak saya Haji Rumaidi. Sampai selesai 41 surat Al-Waqiah. Lalu ayah saya berkata, bacaan ayat ini insya Allah mudahkan rezekinya.
Berdasarkan hadis-hadis bagiannya surat Al-Fatihah itu saya baca. Kalau malam Jumat diganti dengan baca Rotiul Haddad, baca Rotiul Haddad dan baca surat Yasin. Itu kita kerjakan setiap malam. Saya walaupun anak-anak kampung misalnya terang bulan itu bisa main, tetapi saya tidak bisa main. Tetap saya berada di rumah dan berdisiplin. Kalau belum jam 9:30 atau jam 10 malam, saya belum boleh masuk tempat tidur. Belajar dulu sampai 9:30 habis pada surat Fatihah atau tidak, dan baru saya belajar. Saya sekolah waktu itu masih sekolah rakyat yang sekarang menjadi sekolah SD, USR, sekolah rakyat 6 tahun. Setelah saya jadi SR 6 tahun, SD, saya masuk sekolah menengah pertama SMP negeri. Saya masuk SD itu umur 6 tahun, belum 7 tahun. Dan bagaimana kok bisa masuk waktu itu? Karena waktu itu umur itu harus 7 tahun, dan bahkan itu harus dihubungkan dengan kuping kiri. Kalau tidak sampai, tidak boleh masuk sekolah, tidak diterima. Ya Allah Ta'ala, waktu itu saya bisa masuk di SD masih umur 6 tahun. Terus masuk SMP negeri. Setelah masuk SMP negeri 3 tahun, saya masuk lagi sekolah guru B. Sekolah guru B itu tamatnya mengajar di sekolah SD. Yang mengajar di sekolah SMP itu tamatan SGA, sekolah guru atas. Saya masuk sekolah guru B bawah, jadi tamat menjadi guru SD. Saya tamat, ingat tanggalnya 23 Juli. Seminggu setelah itu datang surat pengangkatan saya sebagai pegawai negeri, ditunjuk menjadi guru SD di salah satu desa. Waktu itu ayah saya memberikan kebebasan. Kalau kau mau jadi pegawai negeri, ya teruskan. Cuma anjurannya supaya cepat kawin, supaya tidak banyak dosa. Kalau kamu mau ke pesantren, saya masih siap untuk membiayainya. Saya sekolah itu merangkap sekolah SD, jam 2 siang masuk ke madrasah di Darul Ulum. Jadi sehari penuh, jam 5 baru keluar dari sekolah mulai jam 7 pagi. Itu adanya madrasah ibtidaiyah. Ya karena dia berjalannya waktu, sekarang ini banyak ibtidaiyah sulit tutup. Dulu itu hampir seluruh desa itu ada madrasah ibtidaiyah sulit. Karena pelajaran SD ditambah pulang jam 3, akhirnya secara tidak langsung tergusurlah madrasah-madrasah ibtidaiyah. Saya tamat madrasah ibtidaiyah namanya Ibtaul. Karena ayah saya menawarkan kalau mau ke pondok, saya masih mau membiayakan. Akhirnya saya ke pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Ketika saya jadi pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, memang sebelumnya sudah terdengar bahwa ada pondok modern, pondok. Hanya setelah saya berada di Sidogiri kurang lebih 4 tahun, dan saya ngaji kitab kuning itu kepada ibu saya langsung. Saya tamat Safinatun Nadah dengan Sunnah Taufik itu langsung dari ibu saya sendiri dengan Al-Quran. Karena ibu saya itu ya boleh dikatakan
Ya saya juga kagumnya sama ibu saya itu 3 bahasa diajarkan sekaligus. Ya, saya baca Safinah itu bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Madura. 3 kali. Tapi anehnya ibu saya itu bahasa Jawa nggak bisa. Berbicara bahasa Jawa nggak bisa. Tapi kalau sudah baca kitab Safinah, kitab Sulamun Taufik, dia lancar bahasa Jawanya. Ya kalau saya kasih contoh misalnya begini, ngaji saya dulu pada ibu saya, Alhamdulillahirabbil alamin, utawi sakihi puji ibu katui Allah Rabbil alamin kang mangironi wong alam kabeh. Aku sih paling paham. Diterjemahkan lagi ke bahasa Madura. Ya sudah saya terjemahkan lagi. Anak ini sadaya wajib. Panikah keagungna Allah semangirani sadaya dunia. Itu bahasa Maduranya. Ya, yang paham, yang awam. Itu saya ngajinya. 3 bahasa sekaligus. Ya itu pada zamannya ya tentu kalau diukur sekarang mungkin kita bisa ya mengoreksi, tapi pada waktu itu zamannya sebetulnya nggak ada masalah itu, lancar saja. Nah setelah saya mendengar di Bogor ada pondok pesantren modern, saya pindah lagi ke Bogor dan di Istokiri itu ngaji. Ya kalau Raden ya banyak ilmu, kalau nggak Raden ya nggak punya ilmu. Di pondok itu karena terlalu demokrasi. Saya ngaji Istokiri langsung ngaji pada ada namanya buku saya dulu Jufri dari Dr. Bosco. Nah itu yang mengajarkan saya nahu. Waktu itu ya pakai dunia ngaji dan masak sendiri. Tidak ada makan di warung, tidak ada, mesti masak sendiri. Pada waktu itu saya makan 1 hari itu 1 kali, tidak makan 2 kali, paling 3 kali. Makan cuma 1 kali, masak jam 11, setengah 11, jam 11 kita makan, lalu jemaah zuhur ngaji. Nah itu ketika ada di sebuah kiri pas support itu. Terus saya pindah ke Bogor. Sampai di Bogor, alhamdulillah karena latar belakang saya cukup. Jadi di Bogor saya ini masuk di kelas B. Nah, kelas B itu di Bogor kelas yang paling baik. Kalau kelas A itu kelas yang jelek. Kelas A itu kumpulan anak-anak yang tidak naik. Itu dikumpulkan namanya kelas A. Misalnya 1B, 1C, 1B, 1D. Mana yang tidak naik ini nanti kumpul di 1A. Saya masuk di kelas 1B. Nah, alhamdulillah karena latar belakang saya cukup, orang umum cukup, agama cukup dibanding dengan yang lain. Maka saya di kelas alhamdulillah ya bukan untuk sombong di depan anak-anak itu enggak. Nilai saya ini terbaik di kelas itu. Sehingga waktu itu oleh majelis guru ditawarkan itu dari Pak Jarkasi, dilihat nilai saya ini bagus. Sudahlah, syukuran itu kasih kesempatan naik ke kelas 3. Enggak usah lewat kelas 2 dulu. Langsung ke kelas 3. Ya maklumlah, melintasi 1 kelas dan 1 tahun itu menjadi persoalan juga bagi saya. Tapi sudah kadung terlanjur saya duduk di kelas 3. Saya paksakan belajar dengan terakhir. Pokoknya saya kerahkan tenaga saya ini untuk belajar. Alhamdulillah dari kelas 3B masuk 4B. Ketemu dengan Kiai Masudi di kelas 3B. Kemudian terus kelas 4B, kelas 5B, kelas 6B.
Dan alhamdulillah nilai saya bagus. Lalu oleh Kaiser kasih, saya diminta untuk menjadi guru dengan catatan mau jadi guru untuk menularkan ilmu, termasuk guru-guru yang mengajar untuk menularkan ilmunya, untuk memakankan ilmunya, supaya ilmunya masak dengan mengajari. Kebetulan waktu itu juga didirikan Institut Darussalam namanya. Saya masuk kuliah di situ. Nah, waktu itu dan namanya perguruan tinggi itu harganya masih mahal. Tidak sekedar S1. Dulu S1 itu bisa jadi dosen. Sekarang S1 nggak bisa jadi dosen, harus S2. Mungkin nanti satu saat S2 nggak boleh jadi dosen, harus doktor. Itu ada kemungkinan dengan perjalanan waktu. Nah, masuklah saya di perguruan tinggi sambil mengajar. Dosen-dosennya dari Jakarta semua. Ada beberapa dosen dari Ponorogo juga ada, tapi yang banyak dari Jakarta. Alumni doktor yang sudah S1 itu. Waktu itu tidak S1, DRS, dokteran tesis. Di S1 itu dulu dikasih gelar DRS. Jadi kalau sekarang masih ada yang menamakan dirinya DRS, itu terlalu sedikit. Sekarang sudah tidak ada DRS. Nah, samping itu saya kuliah dan saya termasuk sarjana muda perdana di Bogor. Jadi sarjana perdana itu termasuk saya. Waktu itu sebanyak mahasiswa yang mengikuti kurang lebih 30 orang, yang lulus 9 orang, termasuk saya. Ada di Bogor itu ketat. Jadi di Bogor ini anak kalau tidak tidak pakai pertimbangan. Kata azan kasih hitung zakat. Jadi perusahaan di 400 zakatnya 2,5% yang harus tidak naik. Nah, ini kekeliruan kita karena kita banyak pertimbangan. Ada kelas 6-nya ada 400 lebih. Mestinya kelas 6 itu tinggal 12 putra dan putri. Maka betul-betul harus ada ini tinggal 12 putri satu kelas. Oh, ini ulama besar ya. Nah, ini sistem yang ada di Bogor. Saya termasuk sarjana perdana dari Bogor itu. Nah, karena saya ini orang pergerakan, jadi saya orang yang tidak diam, aktif saya. Waktu itu masih Partai Nahdlatul Ulama. Jadi yang muda-muda ini nggak tahunya dikira Jombiya Nahdlatul Ulama. Itu partai politik Islam Nahdlatul Ulama. Nah, waktu itu saya aktif di Ponorogo, di PMI saya aktif, di Ansor saya aktif. Jadi saya bergunakan kalau hari Jumat itu ke Ponorogo saya memberikan ceramah-ceramah di PMI, memberikan ceramah di Ansor, di Pakaian. Jadi semua kegiatan NU itu banyak saya tangani. Sehingga saya jadi guru di Bogor itu 4 tahun, kuliah 3 tahun, lalu sampai sarjana muda, istilahnya waktu itu Bachelor of Art, BA, itu sarjana muda. Nah, kalau sudah sempurna, DRS, dan sekarang S1. Nah, aktivitas saya ini di NU, di Ansor, di PMI menonjol. Sehingga saya di Ponorogo ini tahun 62 sudah menjadi mubalik, sudah berdakwah ke Ponorogo, ke Madiun, Ngawi, Pacitan, itu daerah saya Magetan, itu daerah saya berdakwah juga Maulid, Istiqomah, mesti saya keluar ke Pacitan,
dengan Kemampi dari Kota Ponorogo sendiri. Jadi saya itu aktif di dalam partai politik. Kebetulan yang memisahkan saya waktu itu Kiai Haji Dr. Ilham Khalid. Jadi Dr. Ilham Khalid waktu itu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan menjadi Menteri Negara SK. Waktu itu yang namanya Menteri, wah pernah di bawahnya itu. Nah, sekarang nggak tahu lah apa inflasi saya nggak tahu, tapi nanti apa karena demokrasinya saya tidak tahu. Tapi itulah perjalanan waktu. Kalau dulu yang namanya Menteri itu dijaga ketat. Nah, ketika wisuda itu kebetulan yang mengisar saja Kiai Haji Dr. Ilham Khalid. Dia dapat informasi tentang kegiatan saya. Dia dapat informasi dari Ketua Cabang Partai Nahdlatul Ulama di Ponorogo, juga mendapat informasi dari guru-guru yang ada di Bogor. Dosen-dosen yang ada di Bogor memberikan informasi tentang saya. Yang akhirnya oleh Pak Ilham Khalid saya diminta ke Jakarta. Waktu itu namanya saya anak kampung. Diajak menteri, rasanya kayak apa itu? Tidak bisa saya bayangkan kegembiraan saya ini. Mau ketemu menteri aja susah. Tidak mungkin lah zaman itu kita mau ketemu menteri itu. Nah, lalu saya diminta oleh Pak Ilham Khalid itu untuk membantu beliau ke Jakarta. Nah, saya tentu jawab saya, kalau nanti ayah dan ibu saya menyetujui, insya Allah Pak Ilham minta saya. Ya akhirnya ayah dan ibu saya, ya kalau ibu saya tentu berkeberatan, tapi ayah saya tidak. Akhirnya saya bersama murid saya yang akhirnya orang tuanya mewafatkan anak ini, namanya Kiai Abdul Qadir Rahman. Pak Kosin masih tahu, tapi kalau yang lain mungkin nggak tahu. Pak Kiai Kosin tahu siapa Kiai Haji Abdul Qadir Rahman, putra daripada Haji Abdul Rahman bin Naidi. Dia yang saya ajak mengantar saya ke Jakarta. Ya kalau tidak diantar orang Jakarta, saya namanya anak kampung. Takutlah ke Jakarta. Sampailah saya ke Jakarta. Baru ketemu menteri itu setelah 1 minggu. Terus karena kesini kapan Pak Ilham ada di rumah, akhirnya setelah 1 minggu baru saya dipanggil untuk menemui beliau. Akhirnya beliau menempatkan saya di rumah beliau, di rumah menteri. Yang mestinya saya itu bertempat di Darul Ma'arif, pesantrennya Pak Ilham. Tapi oleh Pak Ilham saya jangan paspor seperti di rumah aja. Jadi saya berada di rumah Pak Ilham itu selama 4 tahun. Di rumah Pak Ilham itu selama 4 tahun. Ya karena saya ini bukan famili, bukan orang Banjarmasin, ya, dan juga saya bukan keluarga dia, kok bisa satu rumah dengan Pak Ilham? Itu waktu itu yang mengangkat nama saya, sehingga ulama-ulama Jakarta itu tidak ragu-ragu atas keilmuan saya ini. Walaupun saya anak muda waktu itu, keilmuan saya ini dipercaya betul, karena saya berada di rumahnya Ketua Umum PBNU. Nah, dari situlah saya oleh beliau setengah dididik lah. Setiap beliau keluar kota itu ngajak saya, pernah ke Solo ngajak saya, pernah ke Banten, pernah ke Cirebon, pernah ke Surabaya, pernah ke Sumatera, mesti saya yang diajak oleh beliau. Dengan diajaknya saya oleh beliau, agak pol di Punten, saya diajak. Lalu biasanya Pak Ilham itu menyampaikan, Pak Suron, saya mau istirahat di hotel.
tolong Pak Supon pidato duluan lah, nanti saya telepon panitianya. Pak Supon nanti saya suruh pidato dulu, jangan kurang 1 jam kasih pesan dia itu. Kalau sudah 1 jam saya belum datang, terus itu kalau saya datang ya tidak Pak Supon pidato. Baik Pak, selalu saya pahami. Saya tahun 1968 sudah pidato, pertama kali saya pidato itu lagi itu di Pendopo Kabupaten Pandeglang. Saya pidato waktu itu. Ya alhamdulillah mereka menanggapi positif saya itu. Jadi mereka tidak merasa kecewa. Di Puntat pernah, di Solo pernah, di Surabaya pernah, di Kawan pernah. Belum yang mewakili beliau langsung. Kalau beliau berhalangan, saya dipanggil Pak Supon, kalau saya pergi ke Cirebon. Saya ini sedang ada rapat kabinet dengan Pak Harto. Waktu itu sudah sore, jam 4, tidak ada kendaraan lagi kecuali kereta api Bima. Saya datanglah ke kereta api Bima, dia bilang nggak bisa Pak, itu stasiun kecil, Harjo Winangun, nggak boleh juga peraturan kereta api nggak boleh berhenti kecuali Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya. Selain itu nggak boleh berhenti kereta api. Saya keluarkan surat sakti saya. Nih Pak, tolong saya ke Cirebon mewakili Menteri Negara. Saya keluarkan kartu saya. Ini kartu saya Pak, saya sebagai staf khusus pribadi Menteri Negara Kesra. Rupanya kepala kereta apinya takut. Ya karena takut kepala kereta apinya. Lalu baik Pak, cuma ya Bapak nanti saya suruh jaga sama pramugari. Nanti sebelum sampai di Harjo Winangun dan karena stasiun kecil, bukan kabupaten lagi kecil, nanti Bapak dibangun perwakilan dibangunkan oleh pramugari karena hukumnya roda jangan berhenti. Kalau roda berhenti tanpa alasan kita disalahkan melanggar undang-undang perkeretaapian. Tapi nanti kepada masinis saya pesan supaya masuk Harjo Winangun itu supaya pelan-pelan. Nanti Bapak loncat. Itu cerita Bapak loncat tadi. Tapi betul, memang roda akan berhenti. Karena menurut hukum tidak boleh. Kalau berhenti berarti melanggar hukum. Itu saya pernah mewakili beliau. Pernah saya. Nah itulah saya mempunyai kesempatan. Di samping punya kesempatan, alhamdulillah, saya punya kemampuan. Jadi dua ini tidak berhasilnya seseorang ini karena faktor dua ini. Ada kesempatan dan ada kemampuan. Ada kemampuan, tidak ada kesempatan, gagal. Ada kemampuan, tidak ada kesempatan, gagal. Ada kesempatan, tidak ada kemampuan, gagal. Nah, jadi selalu saya berbanyak wafik lainnya, sehingga alhamdulillah nama kehidupan saya tidak diragukan, sehingga mulai dapat saya di Jakarta. Di Jakarta waktu itu sama mempergunakan radio Cendrawasih. Setiap malam Rabu saya baca tafsir Jalalain di radio itu. Alhamdulillah waktu itu hampir seluruh masyarakat itu Cendrawasih semua. Pernah saya cek kan saya selesai rekaman. Ada buku saya beli sampai lokasi Tangerang itu semuanya dikuasai oleh Cendrawasih. Nama saya naik karena saya baca kitab kuning, baca tafsir Jalalain, bukan ceramah. Jadi mereka ini orang mesti ngerti agama gitu.
Lalu maksudnya saya ini kayak balon. Itu ketika tahun 71 pemilihan umum pertama kali sama Pak Harto. Waktu itu masih Partai Nahdlatul Ulama, belum ada P3. Masih Partai Nahdlatul Ulama. Nah, disitulah kesempatan saya yang banyak sekali.